Dialah Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali pasti kita dalam limpahan karunia Allah. Dialah Allah yang maha sabar, yang maha tahu kita jarang ingat kepada Allah, maha tahu kita banyak maksiat tapi tetap ditutup-tutupi aib kita sehingga orang lain masih menghargai kita. Dan dialah Allah yang menakdirkan kita bisa bertemu, mencari ilmu seperti saat ini. Dan Allah lah yang menurunkan para malaikat di majelis ilmu, dan Allah pula yang menjanjikan ampunan di majelis ilmu seperti ini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Karim, ilmu yang menguatkan keyakinan kami, ilmu yang mengubah hidup kami menjadi ahli taqwa. Bukakan bagi kami rizki yang baik, rizki penguat iman, rizki penambah amal soleh, dan terimalah semua amal kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan ikhwan maju ya, supaya yang belakang tidak terhalangi. Dek, itu yang belakangnya kehalangan ya, bergeraklah. Begini, yang paling beruntung kita itu menjadi jalan ke lapangan bagi orang lain. Yang rugi kalau kita jadi jalan kesusahan bagi orang lain. Makanya kalau mau duduk, perhatikan saya ini memudahkan orang atau tidak. Nah, itu penting karena semua perbuatan kita akan kembali kepada kita sendiri. Baik, kacamata pindahkan ya, karena yang belakang kehalangan ya. Berikut ini ada doa yang sangat-sangat penting. Kalau doa ini selalu kita mintakan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ini bisa jadi solusi besar. Doa ini obat bagi orang yang bacem. Tahu bacem? Banyak cemas atau cemurus, cemas terus menerus. Doa ini obat bagi yang suka sedih, yang hatinya banyak luka, yang sulit melupakan kepedihan, kesedihan. Doa ini obat bagi yang lemah, yang mampu, dia ingin tapi tidak mampu. Doa ini juga obat bagi orang yang malas, dia mampu tapi tidak mau. Obat ini, doa ini manfaat bagi para penakut yang hidupnya selalu ragu mengambil sikap, takut. Dan ini juga doa mantap sekali bagi yang bakhil, orang yang berat untuk bersedekah, berinfak. Dan ini doa
menyelamatkan kita dari hutang, dari tidak punya hutang jadi tidak berhutang, maksudnya tidak ada hutang, kalaupun punya hutang dibayarkan. Dan ini doa bisa menyelamatkan kita dari keburukan sikap siapapun. Doanya saya kira sudah hafal, tapi belum tentu paham dan belum tentu dibaca, dan yang baca juga belum tentu yakin. Mari kita hafalkan, pahami, yakini supaya mustajab doanya. Allahumma, ini doanya Hasan Sohih ya, riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Satu persatu ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya atau aku berlindung kepadamu, a'udzu bika, kepada Allah. Satu, minal hammi wal hazan. Apa itu ham? Kegelisahan dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi sudah gelisah. Ini banyak sekali. Hampir setiap orang cemas dengan yang belum terjadi. Padahal belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup, tapi cemasnya udah nyesek. Nah, yang menguasai apapun yang akan terjadi adalah Allah. Terjadi atau tidak itu tergantung Allah. Walaupun orang mengancam, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Walaupun orang janji kepada kita, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Apapun yang kita cemaskan dan kita khawatirkan tidak bisa terjadi illa biiznillah. Apa dalilnya? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl ayat 3553. Maaf. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi tidak ada. Kalau kita ingin sesuatu, maka sesuatu itu tidak mungkin datang kepada kita tanpa izin Allah. Bagaimana tentang musibah? Musibah sama. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kalau ada yang mengancam bagaimana? At-Taubah ayat 51. Dicatat adik-adik ya, ini penting sekali. Ini kita akan menghadapi kecemasan. Ini obatnya. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Mulai hari kemarin saudara kita di Palestina diserbu habis-habisan dengan mengerahkan segala dan didukung yang zalimnya ini oleh negara adidaya. Satu sisi secara manusia kita sangat prihatin, sangat sedih, sangat mencemaskan. Tetapi kita harus ingat ada Allah, penguasa langit dan bumi, yang maha kuasa atas segalanya. Mendengar berita itu kita tidak bisa bantu ke sana dengan fisik, tapi bisa bantu dengan doa. Setiap doa kita didengar oleh Allah. Orang-orang Palestina yang imannya sudah kuat,
akan mengatakan At-Taubah ayat 51 tadi. Tapi kita yang di sini harus doa, karena doa adalah senjata. Doa adalah ibadah. Jangan sampai kurang doanya untuk saudara kita di Palestina. Ini ladang amal bagi kita. Kalau kita sedang dalam kelapangan, ingat saudara kita di sana. Kita tidak akan berlebihan dalam kelapangan, bahkan kita jadi syukur. Jangan sampai kita berhura-hura pada saat saudara-saudara kita menderita. Kecemasan ini ada dalam setiap hati kita. Dan obatnya doa ini plus yakin Allah yang menguasai apa yang kita cemaskan. Ini saya lihat ada masa keemasan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini angkatan khusus. Namanya masa kecemasan, masa keemasan. Satu huruf saja bermasalah itu ya enggak? Ini pesantren masa kecemasan. Masa keemasan ya. Kalau seperti masa keemasan ini, apa yang dicemaskan? Bu, ya kalau kita mah udah nggak ribet masalah macam-macam lah. Pikiran kita husnul khotimah, kubur kita lapang atau tidak. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak usah, ini kan rata-rata senior ya. Udah jangan mempermasalahkan ijazah ya Pak ya. Jangan mempermasalahkan tetek bengek, sepatu, sendal, kaos kaki, kerudung. Nenek nggak usah ribut masalah jepit, cetek dunia ini ya. Sibuk bagaimana supaya pas meninggal husnul khotimah, lah kubur kita lapang atau sempit nih. Lanjut. Apa yang membuat lain adalah hal al-hazan. Apa itu? Ini yang lalu, sedih, luka. Banyak orang yang tidak bisa move on dari luka, dari kepedihan, dari kesedihan. Padahal yang lalu sudah berlalu. Sudah memang itu yang harus kita jalanin. Al-Hadid 2223 ya. Ini obatnya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita, tidak sedih berlebihan dengan apa yang luput, apa yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Emang udah takdirnya begitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi emang udah begitu takdirnya yang harus kita lalui. Bagi yang banyak sedih, banyak kecewa, yang susah move on, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Azz itu apa? Al-azz adalah
tidak mampu, lemah, mentalnya lemah, menyerah sebelum berjuang. Ini adalah al-azr. Sedang al-kasal, dia malas, ya. Dia mampu tapi malas. Malas ibadah, malas belajar. Kalau udah dapat ilmu, malas mengamalkan, malas nolong orang, malas berbuat kebaikan, malas apapun yang Allah sukai, malas nyatet. Udahlah. Pokoknya orang-orang yang malas ini adalah orang-orang yang dia bekal dapat tapi enggak dapat karena kemalasannya. Ini seperti begini ya, satu malas nih, mau ke masjid malas, masuk ke masjid malas, sholat tahiyatul masjid. Nanti dengar azan dia ngobrol aja, malas jawab azan. Sudah azan selesai berkumandang, malas berdoa. Masuk ke masjid malas cari saf yang paling utama. Udah begitu habis sholat malas zikir, malas doa. Ini harus kita atasi. Di antaranya doa. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Kepada grup pemalas, saya kira tidak usah banyak cita-cita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan apapun yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Allah itu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, nah itu tuh rahasianya, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau tinggal sungguh-sungguh, nanti Allah akan meraih kita. Gitu. Selanjutnya minal golabat, belum, minal jubni wal bukhl. Al-jubn ini adalah takut, pengecut, tidak berani ngambil sikap, tidak berani ngambil keputusan, tidak berani mengambil resiko, pengecut lah ya. Padahal dia bisa, cuman dia takut. Kenapa kok nggak menikah? Takut kalau udah menikah nanti banyak masalah gitu. Kenapa nggak nyari kerja? Takut nggak diterima. Kenapa kok hidup aja? Banyak di antara kita yang takut ngambil sikap. Padahal hidup ini pilihan terus. Coba tahajud atau tidak, pilihan itu. Pemberani tahajud, mandi air dingin atau air panas, mana yang bagus, mandi air dingin atau air panas? Bagus. Jangan sekali-kali mandi air panas ya, itu melepuh. Pak, ibu yang tidak ada sakit asma kronis, sakit jantung, atau sakit yang bahaya kena dingin, mandinya air dingin. Penelitian mengatakan mandi air dingin, apalagi air es, itu sangat menyehatkan. Pagi. Masalahnya apa? Kita belum apa-apa udah takut. Mau mandi air dingin, lihat, enggak, kena, enggak, menggigil duluan. Mandi di sini, berendam di air es, takut apa? Takut dingin.
lihat menyehatkan atau tidak. Kalau tidak dilarang oleh medis, tidak ada mandi air dingin, paling kedinginan, betul tidak? Bagaimana kalau saya kedinginan? Ya berhenti mandinya. Tapi kita tidak mengambil sikap karena takut. Banyak yang tidak mau nikah takut, tidak mau punya anak takut. Ada demo di Eropa, ini umat Islam makin banyak, bahaya nih katanya. Lalu ada orang yang bukan Islam, dia mengatakan, kenapa menyalahkan umat Islam? Kita sendiri, orang-orang meninggalkan pernikahan, ditunda nikah sampai umur 40 tahun, udah gitu tidak mau punya anak. Jadi bukan karena umat Islamnya jadi makin banyak, tapi emang juga sih, tapi ini tidak pada nikah, tidak mau punya anak, ya habislah. Di Jepang, qadarullah kemarin ke Jepang, banyak di taman yang bawa stroller, apa tuh? Ya yang kereta dorong, isinya anjing, anjing kecil. Makanya bisa lari-lari tuh, karena anjing ya. Ya Allah, dikit yang bawa anak Pak. Ya begitulah. Ini kurang nyambung sebetulnya. Maksudnya takut punya anak, apalagi bukhal, kikir. Surat Al-Baqarah ayat 268 ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan padamu kefakiran dan menyuruhmu melakukan fahsya, perbuatan keji. Bakhil itu, jadi bakhil itu perbuatan keji. Orang yang tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, tidak mau nolong orang lain, enggak mau berbagi. Nah ini doanya nih kepada kikirmen dan bakhilwati atau cepelit. Ini nih bagi yang merasa berat mengeluarkan uang, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kalau mau segitu aja boleh. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, supaya dia punya keberanian. Selanjutnya, Allahumma min ghalabatid dain, beban hutang ya. Hutang yang menumpuk, yang membuat hidupnya selalu gelisah, selalu resah. Utang itu bencana ya, karena kalau kita banyak hutang, hidup kita tidak bisa tenang. Udah gitu kita jadi banyak bohong. Kalau udah punya hutang, janjinya sering tidak ditepati. Sudah gitu, kalau kita banyak hutang, dunia jadi sempit. Kita malu ketemu orang, terutama ke orang yang diutangin. Sudah begitu kita jadi, maaf ya, silobahut itu cenderung jadi sering lebih direndahkan. Suami banyak hutang harus betul-betul mohon ke Allah supaya dilunasi. Ibadah juga jadi tidak enak. Oh, hutang itu benar-benar siksaan dunia, dan kalau tidak lunas bisa siksaan akhirat. Kubur juga begitu. Ada sahabat Nabi meninggal
lalu diketahui banyak hutang. Rasulullah bertanya, punya hutang atau tidak? Punya. Nabi tidak menyolatkan, nyuruh yang lain menyolatkan. Ini adalah pelajaran. Lalu teman-teman para sahabat Nabi patungan untuk melunasi hutang, lalu disolatkan. Berlindung supaya kita tidak kena hutang, karena kita benar-benar hidupnya akan di penjara. Berlindung. Gini hadirin, kalau kita berlindung ke Allah, Allah nanti mencegah kita punya hutang dengan cara dicukupi, atau kalau sudah punya hutang dilunasi. Sedikit atau banyak hutang, dengar ya, sedikit atau banyak tetap hanya Allah yang bisa membayar. Hutangnya besar sekali, Allah lunasi, lunas. Hutangnya kecil tapi tidak ditolong, Allah enggak lunas. Ini serius Pak. Hutang sedikit tapi dia tidak serius minta tolong ke Allah, enggak lunas-lunas. Ada aja tuh. Padahal dia bisa beli ini, bisa beli itu, tapi enggak bisa bayar utang. Oh, ini celaka. Ada hutangnya besar, tapi Allah mau lunasi, Allah mudahkan aja. Gini logikanya. Kalau kita punya utang, naudzubillah ya, lah kita punya utang, terjadinya ada yang mau ngutangin, itu juga izin Allah Pak. Kalau enggak ada yang mau ngutangin sama kita, ya kan? Dan kalau Allah mau lunasi, ya sama aja mudahnya. Orang minjemin ke kita, izin Allah, kita lunas utang, izin Allah. Kalau kita bisa punya utang, apa susahnya bagi Allah membayarkan utang, betul? Tuh kan diam aja, ya udah. Sudah tersambung. Oh, alhamdulillah. Bagi kawan-kawan yang akan menyimak lewat MQFM 102,7 di Bandung, Pak Kiai Haji Miftah Farid sudah bersama kita. Semoga Allah memuliakan beliau, sehat, usia panjang, penuh kebaikan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut untuk di sini, dan wa qahrir rijal. Nah, ini dari penindasan manusia ya. Di sini memang rijal, tapi intinya adalah kalau orang hidup ini tidak akan semua senang kepada kita. Fakta itu. Nabi aja sempurna, ada yang tidak suka, ada yang memusuhi, ada yang memerangi bahkan. Tapi siapapun yang akan menzolimi kita sepenuhnya makhluk Allah. Siapapun yang akan mencelakakan kita selain makhluk Allah, Allah juga yang hidupin mereka. Allah juga yang ngasih makan, ngasih nafas. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah. Ini rambut, kulit, semua milik Allah. Tidak akan jatuh satu helai pun rambut tanpa izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengancam makhluk Allah, yang diancam makhluk Allah juga, benar? Kenapa ada yang ngancam? Supaya kita berlindung ke Allah. Tapi saya sudah berbuat baik, dia tetap tidak baik, itu urusan dia. Kalau ada orang ngomong begini, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya akan balas kejelekan omonganmu. Apa jawaban kita? 10 kali saudara ngomong jelek ke saya tidak akan sepatah kata pun mengatakan kejelekanmu. Itu siapa yang berbicara itu ya? Umar bin Khattab kalau tidak salah. Nah, maaf saya lupa. Itu bukan kata-kata Agim ya. Pada mikir apa ini? Ya, tadi doa yang pertama mikir Allahumma inna abdukam. Waduh, ini cocok nih dengan saya. Ini doa buat saya nih.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Oh iya, saya juga lagi sedih nih, lagi sakit hati. Wa a'udzubika minal azl wal kasal. Ah ini juga saya nih, saya lagi ayam tulang lunak nih, lagi lemas malah, dan saya males nih. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Oh ini tepat nih, emang tepat ini. Makanya takdirnya hari ini dibacakan ini, kelihatannya yang dengar cocok nih, ya kan? Saya tidak nyuruh ngacung, ya enggak? Karena bisa ngacung semua termasuk saya. Terima kasih. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal qasan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baik, ada pertanyaan silakan. Tumben begini Pak, ya bagus nih, ngacungnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi dari Cikarang. Alhamdulillah. Saya mau nanya, ya sedikit aja. Doa tadi apakah bisa dipakai di tempat yang angker gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Pak. Waalaikumsalam. Maksudnya angker bagaimana Pak? Tolong dikasihkan dek. Tempat wingit Pak, angker, katakan kita masuk hutan nih, ada pohon yang ya bagi saya itu angker gitu Pak. Apakah ini bisa dipakai? Pakai, bisa. Ya ada pertanyaan yang lain. Pohon, ya pohon itu pekerjaannya bertasbih Pak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit di bumi. Pohon, rumput, kucing, singa, ular, nyamuk, kuman, apapun bertasbih. Yang jarang bertasbih cuma dua, jin dan kita manusia. Kecuali jin soleh, orang soleh, ya. Pohon tuh sibuk bertasbih Pak. Lah kita takut sama pohon, kan? Kata pohon, apa salahku? Aku bertasbih, tapi ini beringin besar, sama beringin juga bertasbih. Gimana Pak? Jadi nggak angkernya? Jadi kalau lihat pohon, hutan, tapi kan suka ada genderuwo. Masalahnya udah pernah lihat nggak genderuwonya? Bapak udah lihat belum? Belum, ya udah nggak usah Pak. Saya juga nggak minat ya. Mungkin ada jin di sana. Nah ini maksud Bapak kan. Nah jadi bukan pohon yang gawat Pak, gangguan jin. Tapi jin itu di sana emang tempat dia. Seperti kita di rumah kita. Jadi kita nggak boleh sebel ada jin. Jin daripada tinggal di rumah Bapak, mending Bapak tinggal di pohon. Mending tinggal di pohon Bapak. Masih. Sekarang ada pohon besar, katanya angker. Itu besar kemungkinan karena jin nakut-nakuti supaya orang tidak ganggu dia. Bagaimana kita lewat? Apakah perlu punten? Nggak perlu. Punten jin, nggak perlu. Udah masing-masing. Caranya adalah baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, udah cukup. Jangan, apalagi katanya harus ngeluarin uang atau apa, buang rokok, ini enggak boleh. Itu berarti kita lebih takut kepada makhluk daripada ke Allah. Itu jin itu enggak bahaya tanpa izin Allah. Jadi lebih baik Bapak baca ayat kursi. Kalau mau lebih mantap baca surat Al-Baqarah.
lebih baik ngelewat sana daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah 1,5 jam, nggak lewat-lewat dong. Ya lah, nggak usah nyebut punten ya, karena ada yang suka punten eyang, nggak usah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mereka tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Tapi merinding ini bulu kuduk ya dikurud aja. Astagfirullah. Ya begitulah. Begitu Pak, akan ada saat-saat seperti itu. Ya sudah. Gimana kalau misalnya nampak? Ya udah, nggak apa-apa. Saya belum pernah lihat jin, tidak ingin lihat jin, itu penting sekali ya. Tapi kalaupun takdirnya ada misalnya ya, kelihatan, ya udah, seperti kita aja lihat. Gitu. Assalamualaikum, udah kita beda alam, jangan ganggu, gitu. Gimana kalau di kamar mandi kedengar ada air kecuplak? Ya disuruh gosek aja sekaligus aja gosek, grubruk katanya, dibanting sikatnya. Ini cerita aja ya. Kan suka juga gitu kan, kalau takut ada ya, kalau ada ya udah sama aja kok. Yang penting nggak saling ganggu. Begitu? Masih penasaran Pak? Nah, nanti Bapak datangin lagi pohon itu. Ini ada katanya kereta kencana keramat. Bacakan ayat kursi aja terus. Pasti kepanasan kalau ada jin. Nggak ada yang keramat-keramat. Hanya benda seperti itu. Ya, orang-orang yang dimuliakan Allah tuh inna akramakum indallahi atqakum. Kalau saudara melihat, wah ini dikeramatkan, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah di sana, babak belur itu jin yang disembah-sembahnya tuh. Silakan. Oh iya, silakan Ustaz. Maaf ini ditambahkan. Ayat Al-Isra ayat 17. Al-Isra ayat 44. Maaf, yang jelas Ustaz. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 44 berkaitan semua makhluk bertasbih kepada Allah. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Nah begitu. Jadi semua bertasbih, air, rumput, semuanya ya. Pohon-pohon, angin, petir. Cuma kita nggak ngerti bagaimana tasbihnya. Apakah ayam berkokok itu sedang bertasbih? Nggak tahu juga tuh. Tapi mereka bertasbih dengan caranya. Semuanya Allah yang menciptakan. Dan mereka tidak pesan. Misalkan ya, ibu dengan bebek sama atau tidak Bu? Ibu jawab Bu, ibu dengan bebek sama atau tidak? Sama. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak milih. Bebek dengan ibu sama-sama tidak milih. Bebek tidak milih jadi bebek, ibu tidak milih jadi manusia. Betul tidak? Gitu. Coba bapak dengan kambing sama. Aduh ya Allah, ampun. Coba ini bapak dengan kambing sama atau tidak? Beda. Sama loh Pak, sama-sama
ciptaan Allah. Yang kedua sama-sama tidak pesan. Yang ketiga sama-sama punya janggut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Ini dicatat nih omongan saya ini. Bapak sih mancing-mancingnya. Nah itu juga dicatat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, penelpon selanjutnya. Tadi siapa? Ibu udah nanya barusan? Barusan ada yang nanya belum sih? Belum. Oh iya, silakan. Giliran ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Dari Kediri. Dari Kediri. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ikut pesantren ini apa nama pesantrennya itu apa? Tematik 12 dengan judul Husnul Khotimah. Oh, ya. Tematik, jadi masa keemasan itu tidak selalu 40 hari. Nah, yang ini tematik berapa hari, Bu? 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Besok ditutup berarti ya? Iya. Oh, besok. Sabtu. Oh ya. Iya. Cepat sekali di wisudanya. Nggak apa-apa ya. Silakan, Bu. Katanya ada juga yang dari Australia, mana? Ya Ibu Dwi. Bu Dwi Udah pernah kan Bu Dwi ya? Ah, Masya Allah. langganan Ustadz. Siapa, Bu? Yang kami tanyakan yaitu tentang judulnya kan Husnul Khotimah Ustadz. Pengen saya itu dan teman-teman juga setelah pulang dari sini itu semakin baik dan istiqomah, bisa istiqomah terus gitu sampai nantinya ujungnya juga Husnul Khotimah gitu. Dan insya Allah mohon doanya juga mudah-mudahan ada rezekinya terus jadi bisa mengikuti tematik yang selanjutnya dengan tema yang berbeda gitu Ustadz. Terima Baik. kasih. Pertanyaannya ya mohon Pertanyaannya doa mana? untuk Mohon bisa doa. istiqomah itu Ustadz. Jadi kalau setelah pulang itu kan kita ada itu ya, ada PR yang harus diisi setiap hari itu bisa semakin. Nah itu bisa bikin istiqomah, Bu. Isi PR itu. Itu jawabannya. Ibu minta ke Allah, Allahumma rzuqna istiqomah, bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini harus dibaca nih supaya tidak dicabut nikmat sesudah Allah memberikan. Surat Ali Imran ayat, coba itu ya, atau yang pendeknya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering dibacakan Nabi. Kita jarang doa itu kan? Ali Imran 89 yang tadi itu supaya istiqomah. Lalu apalagi supaya istiqomah? Ibu harus terus belajar seperti ini tiap hari ya, lewat medsos. Apalagi amalkan ilmu yang ada, itu istiqomah. Jadi jangan cuma semangat belajar, semangat mengamalkan. Apalagi sesudah doa, nyari ilmu, kumpul dengan orang-orang yang senang ke istiqomah. Ibu nggak harus banyak teman, nggak harus ibu jadi nenek gaul, nggak usah ya, nenek gaul, nggak perlu. Harusnya nenek solehah ya. baru ngarang Lirin. Nggak perlu. Apakah kita perlu banyak teman? Tunggu dulu temannya mau ngapain. Kalau banyak teman dan teman ini menguatkan iman, teman ini nambah amal soleh, baru berteman. Kalau berteman ini ngerusak iman, nggak usah. Bukan memutuskan silaturahim, jaga jarak aja. Tidak usah ikut segala macam grup WA yang omongannya sia-sia, buang-buang waktu, nggak boleh. Dan hati-hati loh Bu, Pak, ada nama penyakit baru yaitu scrolling. Gini, kalau udah megang HP terus gini, sampai lihat suami juga, mas ini mas, itu mencuri waktu luar biasa dan mencuri iman juga. Karena scrolling ini bikin nafsu kita, semua yang ditonton itu disukai nafsu Pak, kecuali Quran, gak suka dia,
Bismillahirrahmanirrahim, langsung di skipnya. Cepat sekali. Belum juga tamat, baru kelihatan huruf Arab, gitu. Dilewat Pak. Asal bau-bau agama, begitu. Ketawanya menjiwai. Ngaku ya, setan tidak suka kita lihat kebenaran. Hati-hati, HP bisa mencuri iman tuh, merontokkan iman. Berbahagialah yang HP-nya jadul, kemudian sering hang, ya, dan kuotanya minim, serta internetnya super lelet, aman. Jangan salah milih teman ya Bu. Tiap ketemu orang sejujurnya cenderungnya nambah dosa. Bakal ngobrol ngaler ngidul, nanti celetak celetuk, tidak penting lah. Banyak gaul dengan yang tidak menguatkan iman. Tetap sesekali ketemu, tapi tidak sampai intens. Penting loh hadirin. Jangan main HP melulu ya Nek. Halo, bangun tidur, dikira nyari suami, nyari HP. Iya, sebelum tidur. Nanti tahajud kalau udah megang HP, yakin tuh tahajudnya nggak bagus. Kalau yang dilihatnya nggak bagus. Terakhir, Om. Waduh, pada nanya giliran Bu, ya. Dek. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak Kiai, saya Enang dari Unilever Cikarang. Ini kok banyak Cikarang sih nih. Kebetulan ada kegiatan pra pensiun di mendekati masa kemerdekaan ya. Silakan. Yang saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana caranya mengatasi teman yang menjolimi kita dan itu sering tiap hari ketemu? Apakah saya menghindari atau bagaimana caranya? Itu aja. Terima Bagaimana kasih. ini teman Ya. menzolimi kita? Iya. Ketemu Ya, sering. Sering. Tiap hari ketemu. Ya. Kira-kira harus gimana Pak? Yang menurut Bapak yang paling pas? Ya artinya apakah kita menghindar atau pindah departemen atau gimana Pak? Menurut Itu Bapak mana yang paling memungkinkan? Kan? Menurut Ya. Bapak aja, yang mana yang paling enak? Apa menghindar? Bertahan dan menghindar sih. Bertahan. Soalnya untuk pindah ke departemen nggak mungkin juga kan. Jadi Gitu. jadi Ya, mohon doanya aja sih. oh gitu ya, saya doakan Mas supaya kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enak kayak gini nih hadirin ya. Bapak yang nanya, Bapak yang jawab ya kan, meringankan beban. Begini Pak, kalau ada orang yang kurang baik, tadi doanya kan udah. Wa qahri rijal ini ya. Satu, Bapak bersyukur bukan Bapak yang jadi dia, ya kan? Kalau kita kecopetan, naudzubillah, kita harusnya bersyukur bukan kita yang jadi copet. Yang jadi copet juga hamba Allah. Takdirnya jelek karena dia milih takdir itu. Jadi kalau ada orang jelek, aduh alhamdulillah. Yang kedua, Bapak belajar dari orang tersebut. Lihat wajahnya, lihat bicaranya. Itu pelajaran supaya kita tidak begitu. Yang ketiga, Bapak jadi evaluasi. Kenapa nih saya diperlakukan begini? Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Saya memperlakukan orang lain begini, sehingga balik ke saya nih sekarang. Tanya, mungkin ke istri, ke anak, ke siapa yang tanpa kita sadari. Kita ke orang yang lebih, kita dunia kita nggak berani, tapi ke yang di bawah berani kita. Nah itu balasannya. Jadi kita disakiti itu nggak jauh, pasti ada tuh. Atau mungkin kucing, Pak. Bapak ngasih ikan ke kucing, terus dimakan oleh Bapak. Habis semuanya dengan duri-durinya. Kucing pedih, Pak.
Kita nggak tahu ngejolimin siapa. Jadi istighfar kalau disakitin orang tuh Pak. Ini karena dosa saya. Ada lagi Pak, latihan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan baik. Caranya gimana? Tenang, diem Pak. Jangan bereaksi. Caranya diem. Nah, bicara dengan tidak berkata-kata. Coba kalau yang ini ngawek-wek, yang satu lagi diam, tenang, orang lebih hormat ke yang mana? Iya. Berwibawa yang mana? Iya. Tapi kalau ini ngawek-wek, kemudian ini membebek, udah berarti di sawah ya. Tenang aja Pak. Kenapa sakit hati? Karena kenapa kita sakit hati? Gini ya, ilmunya nih. Kalau ada orang ngomong jelek ke kita, itu tuh kan maunya kita menderita. Lalu kita sakit hati, sukses dong. Hah? Kurang paham nih. Orang ngomong jelek ke kita, maunya apa dia? Maunya kita sengsara kan? Udah gitu kita sakit hati, sukses. Nggak boleh sukses itu. Dia ngomong gitu, kita senyum aja. Tuhan kita Allah, bukan dia. Betul tidak? Nah, kalau kitanya tenang, kita menang. Senyum. Dia gagal misinya menyakiti kita. Dia yang sakit hati, ibu puas. Nah, berarti dengki. Aduh, gini kita tuh, kita nggak perlu imbalan. Jadi kita juga nggak usah puas, Bu. Ya, saya senyum aja supaya dia sakit hati. Sama berarti kita juga jelek. Gak ada urusan. Yang penting kita jangan diatur oleh perilaku orang lain. Kalau orang ngomong jelek, terus kita ngomong jelek lagi, terus mau ngapain sekolah? Mau ngapain mesantren? Kalau bisanya niru kejelekan orang. Kalau orang milih ngomong jelek, menghina, membuka aib, ngejelek-jelekin kita, itu pilihan dia. Pilihan kita menahan marah, memaafkan, berkata baik. Pahala itu, betul tidak? Jadi terserah Bapak, ya Pak, kalau Bapak sakit hati ya itu mah Bapak aja yang menyukseskan beliau. Senyum ya Pak. Dan pindah kemana-mana juga pasti akan ada yang tidak suka ke kita. Nabi aja sempurna segala-galanya. Tapi itu yang sebel ke Nabi itu adalah orang yang ditolong oleh Nabi Pak. Supaya dia bahagia, supaya dia selamat, supaya jadi ahli sorga. Itu kan Nabi itu nolong dia, tapi malah marah, menyerang, memusuhi. Kita mah nggak begitu baik sama dia, ya kan? Jadi gimana nih Pak? Mau pindah departemen nggak? Saya anjurkan ya Bapak jadi direktur aja di sana. Jadi dia yang Bapak pindahin. Masalahnya dia direktur saya. Ya udah itu mah nasib Pak. Semoga dipercepat pensiunnya lah ya supaya bahagia. Biasa aja lah Pak, dunia mah kayak gini. Kata kuncinya adalah jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Satu, yang kedua, fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Mulut orang, pikiran orang, hati orang di luar kendali kita. Yang kita kendalikan pikiran, mulut, hati kita. Dia mau ngomong apa aja, ya terserah dia lah. Happy baik. Setuju? Terima kasih. Hari ini
AA jam 10 kebagian ceramah di SMA 5. Aduh, alma mater. Ada forum silaturahim SMA. Jadi kalau ngebayangkan teman itu jangan yang zaman dulu ya. Kan ada yang mau reuni belum pernah ketemu lama sekali. Ini saya tamat SMA 81, sekarang 2000 berapa? 25, jadi udah berapa tahun? 40 tahunan ya. Kan bro, ini cerita, ini gurau ya, nggak ada hadisnya. Ceritain jangan nih, ada 2. Astagfirullah ini. Lu katanya nanti ketemu, ya dong kita ketemuan. Nah mau ketemuan ini tuh SMA, tapi udah lama, usia udah 80-an gitu. Di mana tuh? Di depan mall. Oke, gue ke sana. Gue lulu ya Pak, kalau sama teman lama. Ini kakek bapak ini udah John namanya tuh, Jo ya. Ditanya sama teman perempuan 2 zaman SMA, Jo, kemana aja? Gue udah nunggu nih di sini dari tadi. Gue nyari nggak ada. Udah 2 kali puteran di depan mall itu. Nggak mungkin. Kita tadi nunggu di depan. Oh iya? Tadi yang berdua itu? Iya. Oh itu nenek. Jadi dilihatnya tuh pikirannya zaman SMA. Tadi juga gue lihat itu ada nenek-nenek 2. Iya kita juga lihat itu ada kakek-kakek gunung. Udah kita berpuas-puas. Anak kecil nggak ngerti urusan ini. Ini urusan kesepuhan. Jadi dari tadi tuh lewat itu juga Pak. Tapi dalam bayangan Jo itu 2 remaja putri yang dalam pandangan ini juga itu si playboy cap 2 cula SMA itu. Tapi kan seiring waktu udah beda bentuk. Nah demikianlah tubuh ini milik Allah ya. Nggak bisa ditahan. Nikmati jadi tua ya. Yang penting husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.